Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ini video yang kita bikin selepas lebaran ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu semuanya video pas masih puasa kemarin. Jadi ini baru pertama kali selepas lebaran, jadi sekalian kita mohon maaf lahir batin ya ke kawan-kawan semuanya. Kali aja kita punya salah selama ini, mohon dimaafkan kayak gitu. Dan balik lagi di sini ada Bro Ayung, masih mau berbagi cerita. Kita masih mau ngobrol ya, mau ngobrol horor biasa di channel Riang Biru ini gitu. Lu jangan sok sibuk lah, ini udah mau masuk giliran lu nih. Ini openingnya ntar terlalu lama bro. Penasaran. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Sering masih ada gitu loh ininya. Ini baru dapat kemarin kan order 10 kilo. Masih sama ya? Order 10 kilo. Hati-hati lu nyelip di gigi. Iya masih sama pahitnya gitu. Ini kopi legit Malang ya. Langsung aja sih. Bro Ayung biasa mau bagi cerita dan kebetulan dia juga belum sempat sounding apa-apa. Mau cerita apaan gue belum tahu sama sekali. Makanya langsung aja deh ke Bro Ayung gitu ya. Paling gue ntar biasalah nimpal-nimpalin kayak gitu. Langsung aja bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang masih setia selalu mantengin channelnya Mas Riam ya. Moga hari-hari kalian selalu menyenangkan, selalu bahagia apapun dan dimanapun saatnya. Oke, sebelumnya aku pengen nanya sesuatu sama dirimu loh. Kamu tuh senang mancing apa enggak? Enggak. Aturan iya gitu sedikit aja. Pernah mancing, gitu. pernah mancing, cuman kalau ditanya seneng enggak. Belum ya? Belum. Dan akan cenderung nggak seneng gitu? Iya. Oh gitu. Iya sih, orang sibuk sih ya. Bukan. Apa ya? Nggak tahu sih kalau buat gua gitu ya. Itu agak boring juga sih. Boring. Ini matiin aja ya, kita ngerokok semua, matiin aja. Oke. Ini kayaknya nanti sebelumnya noise juga. Kenapa? Ada apa dengan mancing? Iya, ini ada kaitannya sama cerita yang mau tak share hari ini. Ini siang ya kan? Kayak kemarin kan malam. Ini kita siang ya, udah nggak puasa. Nggak puasa. Jadi ada kopi di sini. Jadi cerita kali ini aku mau bawain, moga-moga nggak bosen pengalaman aku sendiri waktu dulu itu. Aku juga seneng mancing sampai sekarang juga kalau ada kesempatan aku mancing. Tapi ini flashback ke zaman yang lalu ketika aku pernah di cerita yang sebelumnya kan pernah tinggal di Bekasi gitu. Pernah tinggal di Bekasi kira-kira tahunnya ya sekitar 10 tahun lalu mungkin. Lebih. Ya. Lebih. Kan udah gue bahas waktu itu 20 tahun kayak. Enggak, ini ada kaitannya sama ada proyek banjir kanal waktu itu. Termasuk di kelurahan kami Medan Satria itu kan dapat jatahnya gitu. Nah untuk kali-kali di sekitar lingkungan aku di belakang Pondok Ungu, Nagaswalayan, jelas banget di situlah pokoknya aku terbuka hari ini. Kali-kalinya kan udah kali-kali yang keruh, dangkal begitu. Jadi untuk ikan-ikan yang sekiranya ada gengsinya itu udah susah. Paling banyaknya sapu-sapu, julung-julung kayak gitu. Akhirnya juga hitam. Akhirnya hari itu malam minggu gitu kan, biasanya kami teman-teman nongkrong yang masih pada bujang-bujang di pinggir kali ngobrol-ngobrol sambil gitaran gitu. Tapi mereka malam itu justru kita cuma ada berdua, aku sama temenku namanya Fatur. Aku biasa nyebut Dian Tur, cuma Tur doang. Teman-teman nggak ada yang datang gitu, tak tungguin rokok ngopi di situ kan ada warung. Terus Tur, teman-teman nggak ada. Iya, sampai jam sekarang kok belum pada nongol ya, apalagi pada jalan gitu kan. Akhirnya Antur ngomong, "Yung, gimana kalau kita mancing aja gitu kan." Mancing, aku udah lama banget nggak mancing gitu. Mancing di sini mana ada ikannya, paling sapu-sapu, aku bilang gitu. Jangan di situ, aku ada info menarik. Di mana emang? Spotnya di banjir kanal gitu. Kan waktu itu udah jadi, masih agak baru berapa bulan gitu kan. Banjir kanal. Oh, tempat yang itu yang bikinnya di pantai-pantai pasar bumi kayak gitu. Wah, itu kan dalam tuh di situ tuh. Kayaknya dalam pas aku pernah ngeliat bikinnya gitu kan. Iya ya. Nah, kayak kita
pemancing profesional, bukan. Kita kan cuma punya alat pancing konvensional yang kayak dari Villa Bambu yang dihalusin gitu, mana nyampe gitu kan. Akhirnya pinjem aja bro, aku kemarin pinjem punya temen, dia dapat ada satu, ada gini-giniannya, itu namanya reel bro, gitu kan. Oh iya ada gitu aja, susah loh tak pelajarin. Yang namanya kamu nggak pernah mancing ya susah gitu kan. Ya itu kan cuma satu buat kamu, lah aku gimana? Iya ya kata dia. Oh iya, kayaknya si Arif teman kita itu kan baru ngelahirin istrinya baru ngelahirin gitu kan. Dia nggak bakalan mancing, gimana kalau pinjem dia gitu kan. Akhirnya kita jalan kaki ke tempatnya si Arif gitu. Niatnya mau minjem piranti pancingnya dia. Ya gayung bersambut. Si Arif juga dengan senang hati meminjamkan. Kalau aku sih pengennya yang murahan aja, yang biasa, jadi nggak terlalu berisiko. Dia ngasih alat pancing, justru katanya satu-satunya yang belum dijual ini gamannya dia, pegangannya dia gitu kan. Loh ini kan mahal, Dip. Jangan tanya mahal untuk hobi kata dia gitu. Akhirnya, ini nggak apa-apa dibawa, bawa aja nggak apa-apa, pakai aja kata dia gitu. Singkat ceritanya kita jalan, jalan dari tempat aku naik sepeda waktu itu. Itu kan besoknya minggu kita pray gitu kan. Karena itu ngobrol dari tempat aku tongkrongan sama tempatnya Arif itu udah malam. Itu sampai ke tempat mancing, ya tepatnya di daerah tadi Medan Satria Ngalor. Berarti kalau lempengannya ke sini Harapan Indah. Gitu. Bukan Pondok Indah. Bukan Pondok Indah yang lu salah sebut itu ya. Asli. Malu aku asli itu. Nah, terus akhirnya karena di tempat ada jembatan gitu, ada kayak jembatan memang, terus di situ banyak orang mancing. Kita kan walaupun bukan angler sejati yang pakai piranti mahal, tapi untuk survival, terus bangsanya yang nusuk ke dalam-dalam tuh senang kan. Akhirnya Sintur bilang, mancingnya sonoan aja yuk sepi orang gitu. Di mana? Pokoknya lewat sini sama penduduk, nanti jebol-jebolnya itu di kanan-kanan juga. Nggak apa-apa tuh itu asli nih. Iya, nanti sepedanya kita taruh di belakang rumah-rumah penduduk aja gitu. Kita jalanlah ke sana berdua gitu kan. Nah, tapi orang namanya jam segitu, udah kampung itu masih sepi, jam itu masih sepi. Di situ benar-benar apa ya? Aku bilang, tur asli nih ke sini. Ini kesononya masih jauh apa enggak? Udah nurut aja sama aku kata dia. Kita pakai cacing, orang targetnya nila kan. Kalau nggak ada ikan gabus kan gabus. Gitu. Sampai di tempat tujuan, kelokan terakhir lah ada setapak gitu, kayak gang kecil, ke sononya nggak ada rumah satu dua doang. Itu berbatasan langsung sama alang-alang tinggi-tinggi gitu, alang-alangnya terus samping-sampingnya, belakang-belakang rumah itu pohon-pohon pisang yang nggak kerawat, pisang liar itu. Dia bilang, aku kan ngomong gini, mana ada jalan itu alang-alang semua, tur gila loh. Terus nggak apa-apa, bisa alang-alang kan bandaranya Kantal itu deket tahu kata dia, paling jalan paling 25 meter apa 50 meter kan paling jauh kata dia. Gue nggak takut masalah ada hantu atau apa gitu, gue style kayak gitu kan, seorang orang gue kayak gitu. Aku ngomong gue karena waktu itu aku jadi orang Bekasi gitu kan. Iya. Akhirnya aku ngomong kayak gitu. Emang takut apaan? Ular tahu. Alang-alang kan tahu, biasanya banyak ular gitu kan. Udah aku yang di depan, kita bawa senter. Ada senter cuman memang belum di charge. Gitu warnanya kuning, nggak terang-terang banget. Aku di depan, pokoknya aku yang depan bawa kayak galah gitu kan. Anu pancingnya dipanjangin, digini-giniin. Biar kalau ada ular kan minggir gitu kan. Aku di belakangnya dia. Pas lagi jalan masukin alang-alang kayak gitu, otomatis gelap banget, kiri kanan gelap banget, cuma alang-alang, ada pohon-pohon juga jauh kan. Kayaknya lama banget. Aku nggak ngeliat ke depan, praktis aku ngeliatnya kakinya dia gitu. Sedapatnya aku ngeliat pendaran si itu, sisa-sisanya cahaya itu, takutnya ada ular. Pas jalan sekitar ya berapa, 2 menit apa lebih gitu, dia tahu berhenti. Deg, otomatis aku nyundul ini kan, apa belakangnya dia. Kok berhenti? Emang ada apaan? Dia tuh nggak ngomong, cuman minggir begini doang, beringsut sedikit gitu. Lihat sendiri, kata dia gitu. Apaan sih? Aku ngeliat ke sono udah pinggiran kanal. Berarti tinggal 1 meter, 2 meter lah ada tanah bekas galian urugannya, itu kan rata, nggak ditumbuhin alang-alang gitu. Terus bantaran kanal segini, kok sononya gelap,
mungkin air ya, air sampai sama seberangannya air itu. Ada apaan? Nggak ada apa-apa. Nih, kata dia gitu, ngasih senter ke aku gitu kan. Nggak ada apa-apa tuh. Nyorotin jangan ke depan, lu seberang sorotin sono. Aku tuh penasaran ya. Jadi tak senterin itu di depan aku dari meter pertama ke sini. Dan senternya begini, nggak langsung ke sono. Karena sesuatu nih mesti nih. Kalau nggak bahaya ya yang serem-serem gitu kan. Tak senter ke depan begini, pelan. Kena airnya. Ini lebar juga, aku pikirkan. Lebar ini ada puluhan meter. Nyampe, itu kan bandaranya nggak landai begini, ngadeg begini kan, berdiri begitu. Ya pasak-pasak itu yang buat pinggirannya. Itu tembok begini, tak senter, tahu-tahu aku nemuin sepasang kaki gitu. Sepasang kaki nggak pakai sendal, nggak terlalu jelas, pakai celana panjang. Tapi kalau nggak warnanya hitam gitu, tapi abu gitu, abu-abu gitu, agak kotor. Senter gitu. Tur ada kaki tur. Lihat atasnya bro, kata dia gitu. Pas lihatan ke atasnya terus ternyata cowok orang gitu lagi duduk posisinya begini. Posisinya begini, dia kayak lagi merenung atau apa ya, ada masalah gede banget gitu. Tapi si ini pakai topi tapi begini kayak gini. Kakinya langsung ngample di pinggirannya. Topinya itu. Topi biasa gitu. Topi biasa di pinggirannya kanal itu kan langsung nengkuk begini kan. Kakinya kayak ngoncelang begitu tapi nggak dimainin, diem begitu. Aku nggak itu dia malu gituan. Aku bilang orang mancing ya tuh. Ada lawan kita, kata aku gitu. Orang mancing, lihat emang ada pancingannya, kata dia. Iya ya, baru ini aku connect. Sejauh ini dari kampung, dari jalan yang seberangan utama itu nggak mungkin seberangnya juga ada orang gitu loh, jauh banget. Nah itu orang lagi ngapain sendirian, alat pancingnya nggak ada. Ayo lo, kata dia disenggol-senggol, ayo lo. Itu lagi ngomong begitu, tak gitu hilang sih. Ya, orang itu hilang. Aku sih kaget banget dan takut ya, tapi malu kan sama dia. Aku cuma pegangan, bro, ini serius nih mancing di sini. Ingat bro, kata orang tua kita dahulu, kalau kita mancing terus diliatin kayak gituan, insya Allah kita dapat banyak. Oh, iya juga ya. Dalam bahasa Jawanya, pati-pati dia ngomong kayak gitu, berarti dia berani. Berani, takut ditambah takut. Jadi berani, apalagi takut ditambah berani. Pasti aku berani banget. Oke tur, kita jangan jauh-jauh, kita seberangnya dia, kata aku. Siapa tahu dia nongol lagi, syukur-syukur di samping. Nanti dapatnya tambah banyak gitu. Mancinglah kita. Itu kalau aku ngelihat di jam, waktu itu masih pakai jam tangan tapi tak taruh di tas, itu 1:30 setengah dua malam, dan itu embun udah mulai turun, dingin banget. Cuman ya kita prepare pakai jaket gitu, pakai sarung dan lain-lain, ada kopi macam-macam, kita udah sambil ngopi, jatuhin pancingan. Tarikan pertama temanku gagal dan aku nggak mau bahas mancingnya, aku pakai pancingannya si Arif. Yang mahal itu, karena memang bukan ahlinya mancing begituan, lupa nggak dikencengin ini setelan reel ininya. Jadi pas aku kayak ada tarikan begitu, aku langsung puter kan begini, pluk, jatuh ininya, reelnya gitu. Tur, reelnya jatuh tuh. Ayo loh, makanya punya Arif ini mahal banget loh. Kita mau ganti gimana gitu? Kita cuma lagi kerja proyek begini, kata dia. Aku udah mulai diem mikir gini, apa ya? Gue nyemplung, kata aku gitu. Serius loh, aku nyemplung. Pokoknya gue nyemplung, tahu kalau gue lama, lo ikut nyemplung, nolongin. Itu karena memang jauh dari sana sini, gelap sana gelap. Langsung aku telanjang bulat depan dia. Emang gak tak liatin ke dia gitu, telanjang bulat. Lo emang suka gitu kan? Apa? Suka gitu kan? Di situasi tertentu. Jalan. Terus. Akhirnya aku langsung loncat. Bener-bener aku nyerusut, itu nggak mikir panjang, kanal itu dalamnya semana, gitu. Yang penting ada tanggung jawab, itu harus ketemu, gitu. Penyelam juga bukan kan. Ini aku langsung manjub, jelem kayak gitu. Yang aku rasain saat itu, ini suasana ya, jelem masuk ke dalam. Hal yang pertama aku rasain, aku langsung kencing. Dinginnya, saking dinginnya gitu, dan nggak nyampe bawah, itu kan berarti dalam banget kan. Itu emang airnya waktu itu tinggi? Enggak. Dari permukaan tuh berapa? Dari permukaan itu 1,5 meter.
Itu tinggi berarti. Gue tahu kok kanal. Kan modelnya kayak gini, terus miring begini baru gini kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngapain naik, nggak bakalan mungkin gitu kan. Aku nggak mikir naiknya gimana, yang penting ada tanggung jawab. Aku pengen ngambil itu. Pas truk aku kencing, nggak tani matiin, yang jelas perasaan takut langsung begitu semuanya, dingin sini, dingin banget. Tur, dingin banget Tur. Dia nggak nyautin, aku langsung nyelam lagi gitu. Di dalamnya semana aku harus dapat. Nah, dulu aku pernah kerja di kolam renang, jadi lifeguard gitu kan, ada pengalaman kayak gitu sedikit. Langsung aku ke dalam, tak raba itu kayak ada batu-batu bekas bangunan itu ya, batu-batu kali bulat-bulat halus-halus kayak lumut. Tak raba itu nggak ada. Arealnya pasti nggak jauh di sini. Memang ada lumpur tapi masih tipis gitu, masih baru kan. Akhirnya dingin juga, aku nahan nafas juga, bisanya segitu. Aku naik ke atas. Terus aku naik ke atas, aku ngomong sama temanku, Tur nggak ada, bantuin dong sini. Tur bantuin, nggak ada yang ngomong, temanku nggak ada. Kan berarti kalau dari bawah gini aku nggak ngeliat sama sekali, adanya cuma bantaran itunya doang ya kan. Terus dia nggak ngomong, nggak apa. Aku udah kepalang tanggung, di situ aku udah mulai connect. Gila, gue ngapain libur jam segini di kanal? Ini naiknya kemana? Dengan cara apa? Bunuh diri gue kayak gini caranya kan. Tapi udah tanggung, aku nyelam sekali. Pokoknya spekulasinya kalau ini dapat nggak dapat, aku mesti cari jalan buat naik gitu. Pas aku nyemplung lagi ke dalam begitu, nyelam itu nafas sekuat-kuat aku tarik gitu. Di jam segitu dinginnya kayak gitu, aku ngeraba begitu. Itu sampai aku minum hampir tenggelam aku di situ. Jadi aku minum, aku tak raba begitu. Ada kenyal, yang jelas tak raba itu batu teksturnya begitu, ada lumut. Ini enggak, bener-bener halus, licin, tapi kenyal gitu loh. Nenen di situ. Hah? Nenen. Enggak, aku tak raba begitu kan. Nih, habis lebaran ada ini error sedikit kan. Jadi tak raba begitu, kayak bulat begitu loh, bulat. Aku kan langsung aku nyebut di dalam air, Allah, masuk semua kan air masuk semua, aku batuk, aku naik, wah pokoknya sebisanya langsung batuk-batuk di atas pegangan ke dinding begini gitu kan. Batuk-batuk begitu. Makhluk apa ini, aku bilang gitu. Kalau ular nggak selalu segitu, ini siluman air. Berarti kalau di sini aku tuh jadi itu satu-satunya dan nggak bisa lari kemana-mana, udah pasti kena, mati berarti. Aku mati di situ. Kalau misalnya itu makhluk hidup bener-bener dan dia lebih gede dari aku, tinggal caplok, udah aku lewat kayak gitu. Udah ingat sama Tuhan kan waktu itu. Akhirnya pas lagi aku nggak mau ngadep ke belakang karena takutnya ada muka begini harus dia nimbul. Aku ngadepnya ke temboknya dia kan gini. Tahu-tahu kayak gitu dari belakang sininya. Tangan halus begini. Dari sini di belakang dia halus begini. Jadi mati, aku jadi mati nih. Ini kalau nggak lidahnya apanya makhluk itu, aku bilang gitu. Terus pas aku lagi ketakutan begitu, dia langsung hidup mbak kayak gitu, si entur tahu-taunya. Coba. Entur yang dari atas itu, tahu-tahu dia terjun juga, tahu-tahu si entur. Kata dia gini, sialan lu, nyelam-nyelam aja, bokong gue digrapain lu kayak gitu dia. Tahu-tahunya yang aku sentuh di dalam tuh bokongnya entur. Entur itu juga telanjang bulat gitu loh. Iya. Kan? Terus gimana? Kalian berdua ngapain di dalam? Kita bercinta, enggak. Jadi apa ya, di situ gini, tuh lu nggak bilang-bilang, ya nggak bilang-bilang, aku kan suka kejutan kata dia gitu. Tapi nggak ada yung, realnya nggak ada, aku udah cariin. Lu lupa, gua kan seneng mandi-mandian juga di kali, orang gua anak kali kata dia gitu. Terus nggak dapet. Lah ngapain gue nyebur ya? Ini naiknya gimana yung kata dia gitu. Nah pas lagi dia ngomong gitu, iya Tur, kalau jembatan yang tadi jauh banget ratusan meter, kita berenang KO ini aja. Kalau kita merembet begitu, kalah nggak sama dinginnya cuaca itu saat itu gitu. Pokoknya setenang mungkin kita merambat bareng-bareng begini. Nah lagi merambat begitu berdua, ininya kan gitu semua giginya kan. Dia itu ngomongin makhluk yang tadi itu di atas. Yung, lo tau nggak siapakah makhluk yang di seberang tadi, kata dia gitu. Ngapain bahas kayak gitu lagi kedinginan begini, aku ngomong juga nggak jelas gitu. Dia dijelas-jelasin ngomong, ingat nggak kemarin itu minggu kemarin kan ada
lu nggak denger ya ada orang mati nyemplung di sini kan, kata dia gitu. Iya ya Tur, itu kan pasangan muda-mudi kayak lagi marahan, kata ceritanya lagi marahan gitu, terus si ceweknya ngambek. Nah dia karena misalnya untuk pacaran kan gak mau rame-rame orang, itu jauh ke sono ngambilnya yang sepi orang, kata orang mancing yang nyaksiin denger-denger gitu bisik-bisik, sampai kan kalau berantem kadang-kadang ada teriak-teriaknya begitu. Lu nggak percaya kalau gue sayang banget sama lu nggak percaya kalau aku bener-bener cinta sama lu, harus gimana caranya buat ngebuktiin? Apa gue harus nyemplung di sini? Itu dia nyemplung, bro. Nggak pikir panjang, nyemplung dan lewat. Si cowoknya lewat, kan ditungguin, ceweknya juga sambil nangis, tapi kok nimbul-nimbul, akhirnya ya tim SAR segala macam turun. Tapi yang aneh ketemunya kan bukan di hilir ya, tapi justru di atas gitu. Itu kan kanal muaranya nyampe ke Jakarta Utara itu. Ya, ke ujung ya, laut ya. Sampai ke laut gitu. Nah, itu yo versinya Antur. Itu jadi-jadiannya itu katanya. Yang bener lu Tur. Aku mulai ngomong kayak gitu. Yang bener lu Tur. Itu tadi arwah penasarannya yang nyemplung itu Tur. Iyalah. Lihat tuh di seberang kan ada lagi. Kata dia. Ada lagi, Bi. Di situ lagi. Sebenarnya kita lagi premetan begini. Jadi nggak tahu kenapa pada gelap begitu, tapi dia itu kelihatan. Jadi aku kan nempel begini ke temboknya gitu. Lagian temboknya kan emang warnanya agak putih gitu. Iya, ada gitu kan. biasan dari atas gitu. Aku nempel begini sama Antur kan begini terus merempet gitu. Setenang mungkin nge-save energi kan, nggak terlalu ini. Lihat aja belakang. Aku nengok begini sama. Ya Allah Tur, ini gini lagi Di tempat yang semula ya? Enggak. Oh, udah pindah. Karena aku udah geser berapa puluh meter sambil dia cerita kan. Tuh kan, emang dia nggak takutan, cerita santai gitu loh. Di Entur itu emang nggak takutan, dia ngelihat, dia yang ngasih tahu, dia nggak takut malah kayak bercanda gitu loh. Aku sih ke bawah sama situasinya dia, jadi mending nggak terlalu takut, tapi takut banget juga, udah dingin. Serius lu Tur, lihat aja belakang lu seberang, kata dia gitu. Pas aku ngeliat begini, ya elah, begini emang sama kayak gitu. Tapi ini kakinya mulai gerak-gerak, kayak lagi nggak yang gitu pertama gitu. Iya, kalau pertama diem aja diem ya. ini kayak agak nguncelang-nguncelang begitu. Aduh, Tur serius lu Tur, udah pantengin lagi, lihat lagi aja. Enggak, aku udah nggak mau lihat, nggak ada kok, udah nggak ada kok. Beneran, tuh sambil jalan aku tetap gitu diceritain kejadiannya itu, orang diangkat aja biru-biru gini kan, kata dia. Pas itu udah nggak ada, lihat aja, kata dia gitu. Aku ngeliat udah nggak ada ya Tur, nggak usah dicari-cari, dia di atas kita gitu. Kayak gitu. Ternyata pindah ke situ. Di atas kita. Jadi aku begini ngingsuk begitu ya, merambat. Kakinya di sini sih, paling semeter gitu. Iya. Yakin gimana caranya nguasain rasa takut itu, dia si Entur anteng santai ketawa ketika kalau ada rokok dia sambil ngerokok mungkin. Hedan dia bisa begitu. Aku merambat begini tapi bener-bener sambil pegangan dia juga licin kan, basah. Aku bilang, oh udah jangan pegangin, kata dia. Apanya lu grepe-grepein gua mulu, kata dia gitu. Masih bercanda tuh di atasnya. Posisinya diem, kakinya agak nguncang begitu. Tapi kayak dia pakai rolling loh, jadi di jalan gitu. Gitu Iya, ya. itu di atas kita terus, Pi. Treknya kan hampir mau 300 meter ada. Aku bisa mati berdiri kayak gini bukan karena dingin, tapi justru dinginnya hilang, rasa takut ke atasnya gitu. Sambil kadang-kadang buat ngibur diri, jempolnya berapa, ambil mau kayak gitu loh. Ini orang apa bukan, sampai potak cipretin air begitu ya, takut marah gitu kan. Akhirnya aku nggak mau ngeliat, udah lihat ke atas masih ada, kata Tur begitu. Au, pokoknya gini terus. Udah nggak ada, serius lu Tur, nggak ada. Aku lihat nggak ada lagi kayak gitu. Di belakang. Iya, udah di tempat di belakang. Tapi posisinya belakang, cuman rada nggak jelas gitu. Tapi di kayak mainin sesuatu yang dilempar-lempar ke kita gitu. Agak ke tengah posisinya. Maksudnya dia turun ke air atau? Enggak. Oh, seberang lagi. Seberang itu kan jauh. Kalau dalam pandangan normal harusnya nggak jelas banget. Itu agak jelas. Emang disetting begitu kali ya. Tapi dia kayak mainin batu, lempar-lemparin ke belakang kita. Yakin bener-bener diteror. Sumpah Tur, gua ngalamin kejadian macam-macam. Walaupun setan seserem apapun nggak kayak gini terornya Tur.
udah buru-buru itu mulai begini kenceng banget. Akhirnya karena memang aku nggak mau panjang-panjang di situnya lah, tahu-tahu nemu jembatan. Pas nemu jembatan itu di samping jembatan, entah difungsiin waktu itu buat apa ngontrol jembatannya atau apa, itu ada undak-undakan semacam ini gitu kan, dari plesteran, beton gitu. Dapat jembatan, bisa naik, kita bisa naik. Naik kan jam segitu tetap ada orang lewat ya. Kita kan bugil bro. Tar dulu, jangan naik dulu. Udah dingin banget, ayo naik. Gila lu, kita bugil. Oh iya ya, kita bugil ya. Nanti tunggu sebentar, udah nggak ada motor lewat gitu. Akhirnya itu kita naik sambil begitu kedinginan begitu. Gede nggak punya lu, dia bilang gitu, masih sempat ketawa. Itu masih ada di seberang, malah di tengah jembatan itu bro. Ya, posisinya sama, aku nyampe aku menggelitik ya, bercanda sama teman. Itu setan nggak ada gaya lain apa gitu, karena duduknya begitu terus. Akhirnya aku itu di tengah malam seperti itu ya, pagi kita telanjang bulat jalan balik lagi ke tempat pancingan kita gitu. Ketemu orang nggak pas itu? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kalau ketemu orang lumayan kan. Heboh. Kalau cewek gitu kan gampang gitu loh. Yang nggak pede lah habis nyelup air kayak gitu kan pasti jadi segini gitu. Tuh mau nyelup air segitu gede-gedean juga percuma gitu, gak ada yang gede soalnya. Akhirnya aku ya ini nggak bagus kalau dipanjangin. Aku nyampe ke tempat kita ada kopi, ada apa di situ kan tempat kita mancing. Justru lemesnya saat udah nyampe situ. Jadi kejadian tadi walaupun tak alamin seumur itu yang paling ngeri gitu, paling ngeri karena langsung di atasnya langsung ada tekanan kayak gitu. Cuman apa ya, menurutku ada lucunya karena temenku yang model begitu, nggak ada takutnya, ngelawak gitu loh. Tapi lemesnya sudah nyampe situ. Akhirnya aku lemes gini, Tur, Boya kalau mau ngeliatin sekarang kita udah pakaian nyampe sini gitu. Kalau ngomong kayak gitu ntar beneran dong gimana itu. Ada di seberang nih. Enggak, pas lu udah pakai baju kayak gitu, dianya masih ada. Ada di enggak, dianya masih ada di seberang. Ada. Sampai dia ngelawak Tur, bro, kayak gitu. Ngopi bro, gitu. Ada setan dibikin gitu. Tahu mau teman-teman mau percaya bahwa itu kejadiannya real kayak gitu ya. Akhirnya aku bilang gini, Tur, gua nggak mikirin dia gitu, nggak mikirin dia, jerap nggak ada. Pas kita nggak mikirin, udah nggak nampak lagi waktu itu. Mungkin di jam ya sekitar jam 2 lebih gitu kan. Aku, Tur, udah nggak ada. Kita nggak ngurusin. Kalau kita nggak ngurusin, kita nggak takut. Dia out sendiri kata dia gitu. Belum tentu juga arwahnya dia, paling semacam kayak gitu. Penunggu sini kali kata dia gitu. Akhirnya makanya bro, jadi orang jangan takutan. Gitu. Itu realnya hilang ya? Hilang ya akhirnya. Nggak ketemu gitu. Entah belum ada terusannya. Jadi gini, Tur, kejadian tadi, gua pikir sih kita orang gila gitu. Layak dapat kayak gitu, apalagi mancing di sono aja yang gampang banyak kemari-mari gitu kan. Cuman real gimana Tur? Dan mahal Tur. Jam itu kalau sekarang, nah di toko pancing banyak dibikin itu kan per part bagian itu kan bisa dibeli, nggak harus segelondong sama pancingnya. Kalau mindset saat itu saking bodohnya, itu segelondong harus dibeli gitu akhirnya. Makanya si Arif kalau lagi marah itu nggak pandang bulu, dia orang situ asli. Kita harus nyari uang nih, ngamen kayak ngapain kata dia gitu. Ya Tur, ya udah pancingnya diberesin yuk, kita mau pulang. Tapi sebelum gua bangun, dia tahu gini loh, mulutnya digitu-gitu. Siapa? Si Entur. Digini-giniin, keluar itunya dari mulut loh. Keluar apa? Serius? Realnya keluar, ini putaran itunya kan panjang bro, belok begitu. Bisa giniin. Lu nyari ini, digituin keluar itu ujungnya buat gini. Kenal mulutnya. Iya nih kan ditarik begini. Dia bunyi begitu. Asli lucu banget. Ini kan nyari ini kan. Kena baru real bro, kata dia gitu. Gua biasa di Merak. Gue biasa ngambilin koin malam-malam gitu. Oh dia ternyata penyelam di Merak bro. Emang dia orang Banten. Iya. Bantennya nyambung ke nggak takutan, ya kan? Real dapat dia nyambungnya ke emang dia penyelam gitu. Akhirnya gue jadi saat itu serem itu hilang, adanya ketawa geli banget dan dapat pengalaman keren banget aku gitu loh. Ya, itu sampai di situ aja udah selesai gue.
Pas banget tuh durasinya 30 menit loh. Oke. Emang di banjir kanal, kalau nggak salah denger ya, itu emang lumayan banyak makan korban juga sih ya. Baik di Jakarta maupun di Bekasi punya, sampai kemana sih itu nyambungnya? Itu kan panjang Laut, banget itu jelas kan. ke laut. Itu kan panjang banget, katanya emang kayak gitu, banyak korban. Gue tuh kalau nggak salah sempet nongkrong di samping banjir kanal itu di daerah mana ya? Pokoknya masih Jakarta Timur, mau di mau Jawa masuk Timur. ke ini loh, dia mau masuk ke Bekasi. Di situ ada rumah sakit gede, apa lupa gitu. Gitu. Rumah sakit apa gitu ya? Nggak mancing kan? Hah? Nggak mancing kan? Enggak. Cuman di situ kayak ada pasar malam kayak gitu. Oh, pasar orang malam orang gitu. Iya, pasar malam. Terus ada tempat kayak buat nongkrong kayak gitu kan. Ya udah, gue sempet nongkrong di situ sih. Kalau kata Makanya aku gue sih- tahu detailnya, oh sedalam apa. Terus Bukan aku mengkritisi gitu ya, tapi kalau Mbok ya yang bangun itu nalar sedikit, dibikin tangga-tangga, kalau ada orang nyemplung kan lumayan ya kan. dia buat naik kayak gitu ya. Tuh, naiknya nggak bisa lah. Itu emang dalam sih. Dalam ya, itu dalam. Asli, dalam banget asli dan dingin gitu. Oke, itu aja bro. Iya. Oke, sip. Jadi intinya sosok tadi nggak tahu ya siapa ya. Oke, tapi kalau dari bajunya kayak gitu kayak orang biasa kayak gitu. Cuma bedanya cuma bisa ngilang, bisa pindah kayak Bisa gitu ya. pindah gitu. Dan dia termasuk mungkin powernya gede, jadi mau nampakin di atas kita. Deket ya. Dekat, sangat dekat gitu. Oke. Udah kan? Udah. Ya udah gue close ya. Iya. Oke. Thank you kawan-kawan. Itulah salah satu pengalaman atau cerita dari Bro Ayung yang kebetulan sekarang ini cerita pengalaman dia langsung ya. Salah satu pengalaman bertemu penunggu banjir kanal ya. Kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Kalau ke segitu, jangan coba-coba nyemplung gitu. Jangan nyemplung lah. Naiknya susah soalnya. Naiknya susah. Bukan apa-apa, naiknya yang susah Naiknya gitu. susah. Terima kasih kawan-kawan yang udah mau mantengin, udah mau nongkrongin channel Riam Biru ini. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ada sesuatu yang bikin nggak nyaman di hati dan telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Dan semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki ya. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.